Terima kasih. This meeting is being recorded. Adik. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Susan. Pagi. Iya, selamat pagi. Danis dan Ayah. Nek Mia, semua. Pagi suster. Pagi juga. Wow, luar biasa. Tadi sudah yel-yel, lalu ada tepuk semangat yang membuat kita semakin bersemangat untuk mengikuti sekolah minggu hari ini walaupun lewat online. Tidak apa-apa ya, kita tetap semangat. Nah, adik-adik, sepertinya di bulan Januari kemarin kita baru selesai ya ikut misa Natal dan Tahun Baru ya. Adik-adik ingat? Ingat ya, kita baru selesai misa, ucapin selamat Natal, Tahun Baru, menyanyi lagu Natal, jingle bell gitu ya. Selamat Hari Natal. Nah, rasanya cepat sekali karena sekarang itu kemarin kita udah menerima abu. Jadi kita udah masuk pada masa apa ya? Pada masa Pasca. iya, Prapaskah. Tahu semua. Iya, betul Danis, Prapaskah. Adik-adik semua sudah menerima abu ya di dahinya? Ya. Saya dapat dari Opa. Sudah. Oh, dapat dari Opa. Opa pulang gereja bawain abu ya? Biasa Opa yang baik. Ya suster. Jadi sekarang ini sudah masuk pada masa Prapaskah. Masa Prapaskah itu kita siapkan diri untuk nanti bisa merayakan Hari Raya Paskah. Nah, masa Prapaskah itu ada temanya, ada APP-nya atau aksi puasa pembangunannya itu ada temanya. Temanya itu tahun ini gini, tinggal dalam Kristus, berbela rasa, dan berpengharapan. Coba kita sama-sama ya. Tema masa Prapaskah kita atau tema APP kita tahun ini adalah tinggal dalam Kristus, berbela rasa, dan berpengharapan. Yeay! Sudah hafal semua? Tinggal. Oh, bisa diingat ya. Tinggal dalam Kristus, berbela rasa, dan berpengharapan. Iya, luar biasa Danis dan Devan. Nah, adik-adik, tema ini nanti akan didalami selama 3 minggu atau 3 kali. Jadi, mulai dari hari ini, terus minggu lagi, terus minggu berikutnya lagi. Pada hari Minggu ini, kita diajak untuk membangun semangat pertobatan. Kita diajak untuk lebih bertobat, begitu adik-adik. No, kita semua harus bertobat nih kata Tuhan. Jadi karena kita menyiapkan diri untuk merayakan Paskah, sebelumnya kita harus bertobat dulu, harus siap-siap batin, harus membersihkan diri selama 40
Nah, sebelum kita mau masuk ke pendalaman kita pada hari ini atau kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau nyanyi dulu ya. Siap ya, kita nyanyi bersama. Kok nggak ada suaranya? Ditunggu dulu. Oke. Sabar. Sabar ya. Masih di Ya, sabar. Lagi proses. Belum ada suara, Kak. Gak bunyi. Di share sound, Kakak. Diklik share sound. Siang dan malam. Siang dan malam. Kemudian air kawan-kawan langit. Itulah hari kedua. Ini hari kedua itu air dan langit. Sawah. Ini yaitu sungai. Mana kau belum bunyi-bunyi? Itu kayaknya kita belum doa dulu aja. This meeting is being recorded. Teman-teman semua, sebelum mulai nyanyi-nyanyi, sebelum mulai cerita, kita berdoa dulu yuk. Oke? Udah siap? Udah siap semua? Sikap yang bagus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu pada kami.
Engkau telah menebus dosa-dosa kami, namun kami masih sering berdosa. Berkatilah kami, semoga di masa Prapaskah ini kami bisa mewujudkan pertobatan dengan selalu berbuat baik dan jujur. Demi Yesus Kristus, Putramu, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama Putra dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Wah, luar biasa. Semua sudah mengikuti doa bersama dengan sopan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu kan datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Sekarang ini giliran kita ya yang berusaha untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang baik dengan tadi bertobat sungguh-sungguh. Nah, kita akan berusaha ya bersama-sama supaya bisa bertobat menjadi murid yang baik. Sekarang kita akan menyanyi dulu. Semoga lagu ini bersuara. Bersuara. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati agar katakan Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati selamatku. Hidup Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh namanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Agar kita hidup kekal selamanya. Luar biasa. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita. Benar atau salah ya?
Salah. Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Benar atau salah? Benar. Benar. Boleh jawab ya adik-adik, diklik bagian mikrofonnya. Benar. Benar. Nah, Tuhan Yesus sangat mencintai kita ya, Jason. Benar. Elsa dan Moning, Danis dan Devan, Mas Niko. Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita. Dia rela mati, bukan rela tangannya dipaku, kakinya juga dipaku, kepalanya dikasih duri-duri karena mencintai kita. Lalu yang diharapkan diminta dari kita adalah kita bertobat ya. Jadi hari ini kan kita harus membangun semangat tobat yang sungguh dari dalam hati. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira Tuhan mau bicara apa untuk kita hari ini? Bertobat seperti apa ya yang Tuhan minta dari kita? Tetapi kita mau mendengarkan dulu satu lagu sebelum kita membaca. Oh, sudah ya. Sebelum kita membaca kitab suci, kita dulu satu lagu ya, baca kitab suci. Ada nggak lagunya, Kak? Kak Keke? Atau? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, Doa tiap kalau mau tumbuh. Jadi bisa lagunya, masih ingat? Yuk kita nyanyikan pelan-pelan ya. Bisa ya? Ayo. Baca. Dibuka semua mikrofonnya. Speakernya boleh dibuka yuk. 3, 2, Bareng-bareng. 1. Mari kita Oh, nyanyikan. ya dibuka dulu. Udah dibuka dulu. Baca kitab suci. Oh, ya, udah dibuka belum? Udah dibuka semua. Ya. 3, 2, 1. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Tiap hari. Hari. Doa tiap Sekali lagi. Baca kitab suci. Doa tiap. Baca kitab suci. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh,
Baca kitab luar biasa. Saya hebat. Sekarang kita ambil sikap yang baik, kan? Siapkan telinganya. Kita akan mendengarkan yang akan dibawakan oleh Kak Gita. Halo Gita. Yoel 2, 12, 17. 17. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Next. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Siap. Nah, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan, umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Syukur kepada Allah. Iya, bacanya sudah selesai tadi adik-adik. Bagus kan? Diambil dari kitab Yoel. Ada yang masih ingat ceritanya? Tuhan bilang apa ya? Supaya jelas kita akan dengerin lagi Kak Bita. Nah, kira-kira itu bacanya tadi itu Tuhan mau minta kepada kita semua ngapain ya di masa Prapaskah ini? Semoga Kak Bita dilanjut. Giovanni Francesco Bernardon lahir di Assisi, daerah pegunungan Umbria, Italia Tengah pada tahun 1182. Ayahnya Pietro Bernardon adalah seorang pedagang kain yang kaya raya, dan ibunya Johanna Donna Pica adalah seorang masa kecil yang akrab dipanggil dengan nama Francesco.
Nama itu diberikan oleh ayahnya tidak lama setelah ia lahir, yang kembali ke Assisi dari perjalanan ke Perancis. Terlahir dari keluarga bangsawan, semasa kecilnya Fransiskus begitu dimanjakan oleh ayahnya, sehingga menjadi pemuda yang boros dan gemar berfoya-foya. Umur 20 tahun, Fransiskus bersama teman-temannya ikut berperang dalam perang saudara antara Assisi dan Perugia, sehingga jatuh sakit. Evaluasi kembali hidupnya dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, Fransiskus memutuskan untuk hidup miskin. Ia pergi ke Roma dan menukarkan bajunya yang mahal dengan seorang pengemis. Pada suatu hari saat ia berdoa di gereja San Damian, ini tentu itu suara Tuhan Yesus, pikir pemuda berusia 20. Tanpa pikir panjang, ia mengambil setumpuk kain paling mahal dari gudang ayahnya, lalu menjualnya. Gereja San Damian, ayahnya mengikutinya ke sana dan memaksanya untuk pulang sampai meminta bantuan dari uskup Assisi. Di hadapan sang uskup, Fransiskus malah mengembalikan semua uang. Ia bahkan melepas seluruh pakaian yang ia kenakan. Sang uskup kelak menjadi pakaian biarawan Fransiskan. Tahun 1209, meski sempat ditolak oleh paus sebelumnya, Paus Incognito ketiga mengesahkan kelompok Fransiskus yang saat itu beranggotakan 11 orang sebagai pewarta Injil pengembara dalam kemiskinan dan kerendahan. Saat itulah juga menjadi awal mula berdirinya OFM, Ordo Fractum Minorum atau Ordo Frias Minor atau Ordo Saudara-saudara Inadina, dengan komunitas mereka untuk masa doa dan puasa yang mendapat penglihatan malaikat serafim yang tersalib, dan ia menerima stigmata yaitu kelima luka kudus Kristus pada tubuhnya, merupakan awal dari sakit yang dideritanya oleh para saudari miskin Clara. Fransiskus pun dibawa ke Siena untuk perawatan. Pada tahun inilah juga menjadi tahun yang terakhir. Fransiskus pun mendiktekan beberapa kata perpisahan yang kemudian hari dikenal sebagai wasiat Siena. Ketika Fransiskus berada di Bagnara, bukit dekat Nocera, dan Fransiskus pun dibawa ke tempat kediaman uskup di Assisi. Saat dia tahu bahwa saudari maut sudah dekat, Fransiskus meminta agar dibawa ke Porciuncola pada bulan September. Pada perjalanan menuju Porciuncola pada hari Sabtu 3 Oktober 1226. Oke, videonya sampai di situ dulu ya, adik-adik, luar biasa cerita tentang Santo Fransiskus. Oke, Kak Vika, nambahin. Nah, itu tadi videonya cerita tentang Santo Fransiskus dari Assisi. Itu ada hubungannya dengan yang di ayat dari Joel tadi, adanya pertobatan. Jadi masa prapaskah ini sampai Paskah kita
harus lebih bisa bertobat, harus lebih bisa mengingat Tuhan. Nah, kita ambil dari cerita Santo Fransiskus. Santo Fransiskus itu adalah anak dari pedagang kain yang kaya raya. Hidupnya enak, makannya enak, temennya banyak. Akhirnya dia jadi pemuda yang suka pesta, suka berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang. Nah, akhirnya pada suatu saat dia melihat ada pengemis di jalan, ada orang-orang miskin di sekitar rumahnya. Terus dia juga melihat, mendapatkan penglihatan bahwa harus membangun suatu gereja yang hampir roboh. Ternyata dia diberitahu oleh Tuhan bahwa dia harus berbuat sesuatu dengan kekayaannya itu. Akhirnya dia menjual semua kain-kain yang ayahnya punya untuk membangun gereja itu. Bahkan dia pun memberikan bajunya sendiri untuk seorang pengemis. Dia sudah kasihan, nggak punya uang, nggak bisa makan, bajunya jelek. Akhirnya baju Fransiskus Asisi itu diberikan kepada pengemis itu. Nah, disitulah awal dari pertobatan yang benar-benar dari diri Fransiskus Asisi. Dia menjadi menjalani hidup sebagai orang miskin, sebagai orang yang sangat-sangat peduli dengan orang lain, mau menolong sesama, membantu yang membutuhkan, dia memberikan makanan pada orang miskin, pengemis, bahkan memberikan tempat tinggal untuk orang-orang yang tidak punya rumah. Dengan kekayaannya dari ayahnya itu, dia membantu orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya dia banyak yang ngikutin dengan hidup yang sangat-sangat sederhana. Bahkan kadang dia kalau berjalan kemana-mana itu dia nggak pakai sepatu, dia nggak bawa apa-apa. Pokoknya sangat-sangat sederhana. Saking baiknya Fransiskus Asisi ini, bahkan ya dia bisa berbicara dengan binatang. Jadi dia tidak hanya baik pada orang-orang sekitar aja, tapi dia pun baik kepada binatang, kepada hewan. Pada saat ada burung merpati yang mengusik ibadah di gereja, dia bisa berbicara pada burung merpati itu. Jangan mengganggu ibadat umat. Seperti itu. Hebat banget kan Fransiskus Asisi ini. Terus ada serigala jahat masuk ke desa mengganggu penduduk. Makan dari lumbung padinya, makan hewan ternaknya orang-orang di desa. Fransiskus Asisi inilah yang akhirnya bisa berbicara pada serigala itu. Jangan mengganggu orang-orang di desa. Dan serigala itu mematuhi Fransiskus Asisi. Jadi akhirnya orang-orang mengenal Santo Fransiskus sebagai santo pelindung binatang, lingkungan, dan pedagang. Karena dia putra dari seorang pedagang kain yang sangat kaya raya. Nah, hari besar atau hari raya untuk Santo Fransiskus Asisi diperingati pada tanggal 4 Oktober sebagai Hari Hewan Sedunia juga. Jadi ada 2 peringatan di sana untuk Fransiskus Asisi dan juga untuk hewan, untuk binatang sedunia. Nah, jadi
apapun yang kita punya, meskipun kita hanya punya sedikit, tapi kalau kita mau berbagi untuk menolong sesama, pasti Tuhan bisa kasih jalan untuk itu. Makanya teman-teman semua harus mau berbagi sama teman-teman yang lain, sama saudaranya, harus mau tolong menolong kapanpun itu. Di rumah, di sekolah, mungkin di tempat tinggal teman-teman semua. Oke, jadi mulai sekarang, mulai dari masa Prapaskah ini, teman-teman semua bisa saling berbagi dan menolong. Seperti tadi, Paskah ini temanya apa? Berbela rasa. Nah, itu berarti berbagi dengan sesama. Seperti Fransiskus Assisi, berbagi dengan teman-temannya, dengan orang sekelilingnya, bahkan dengan binatang. Oke, sedikit dari cerita itu teman-teman bisa ambil artinya untuk masa Prapaskah ini. Luar biasa, terima kasih Kak Vita. Itulah pertobatan kan, bertobat sungguh-sungguh, berbalik dari hal-hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang bagus. Nah adik-adik, luar biasa ya ceritanya. Sekarang kita mau persembahan kasih dulu ya. Kita mau berdinamika buat persembahan kasih bersama Kak Velung. Halo. Nah, kita udah selesai dengerin Injil Tuhan nih. Kita juga udah dengerin refleksi. Sekarang kita mau main games. Siapa di sini yang suka main games? Saya. Wah, banyak ya yang suka. Karena banyak yang suka, jadi sekarang kita mau mulai gamesnya. Games yang pertama, kita mau ada teka-teki nih. Ada teka-teki. Teka-tekinya gelap. Nah, Gelap. jadi di sini ada tabel yang dalamnya ada huruf-hurufnya nih. Dan di bawahnya ada kata-kata yang harus kita cari bareng-bareng. Yuk kita cari bareng-bareng yuk. Nanti kalau kata-katanya, kalian bisa latihan terus unik ya. DOA. Doa, siapa itu? Danis, wah Danis pintar. Nih kakak kasih tanda ya. DOA. Nih, berdoa. Yuk, siapa lagi? Berderman. Berdoa. Wah, iya benar. Kakak kasih tanda lagi ya. Berderma. Misa. Wah, iya benar. Nih, hadir misa ya. Ini dari depan kakak kasih tanda. Yuk, apa lagi yuk? Dosa. Mengaku dosa. Wah, pintar. Ini gimana ya? Pantang, iya benar. Puasa. Doa. Wah, iya sebentar ya, satu-satu ya. Wah, iya benar nih, kakak kasih tanda lagi ya. Doa. Wah, iya benar, siapa itu? Jalan salib. Ya, nih, tanda ya. Bentar. Mengaku dosa. Ya. Iya, mengaku dosa. Aduh.
Salah. Maaf ya. Yes, benar. Mengaku dosa. Apa lagi? Berderma. Pokoknya berdoa udah. Ya, Pantang. nih. Pantang. Di lajur keempat, ke bawah, Kak. Mana Tante? Di lajur keempat. Kolom keempat. Kolom keempat. Lajur Dari keempat. kiri. Berwarna merah. Baris ke 1, 2, Oh 3, ya. 4, 6. Maaf ya. 6. Kak Velum. Iya. Kita mau siap terima berkat dulu ya. Abis itu baru kita lanjut. Oh ya, oke. Dulu. Ya, adik-adik, kita siap dulu untuk terima berkat dari Romo ya. Ambil siap Ya. yang baik, duduk yang rapi, manis, cantik dan ganteng untuk terima berkat dari Tuhan dan kebenaran Romo. Bagi ibu bapak, saudara-saudaraku yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari rumah atau tempatnya masing-masing, mari bersama-sama siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan yang ada dalam sakramen Maha Kudus. Turunlah berkat Tuhan secara melimpah-limpah untuk kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, kita bisa lanjut, Kak Velum. Oke, Suster, kita lanjut ya. Ini kayaknya udah semua ya. Udah. Nah, karena udah semua, sekarang kita mau next ke game selanjutnya. Seru banget ya. Wow, gamenya banyak amat. Nah, ini dia nih. Kita mau nyocokin gambar yang huruf ke gambar yang angka-angka. Nih, ini ada gambar uang, ada gambar orang nolongin, dan sebagainya. Nih, yang pertama kita mau coba yang A. Ini ada gambar uang, harusnya kita taruh di mana nih? Ada gambar tanaman, kehujanan, sama orang mengemis itu. Yang ketiga, wah, pintar. Pinter. Kita tulis ya. A. Maaf ya kalau tulisannya jelek. Nah, kita yang B nih. B yang mana nih harusnya nih? Ada gambar orang mau nolongin. Nolongin apa ya kira-kira? Yang jatuh. Nomor 5. Itu pinter banget. Nih, kita gambar ya. Nih, B. Nah, yang C ini ada orang megang alat kebersihan. Pinter. Kita gambar ya. Wah, pinter kalian ya ternyata ya. Sekarang yang ada orang bawa payung. Kira-kira mau ngapain ya orang? Nomor 2. Kita gambar ya. Itu dia nulis D. Ini yang terakhir nih. Orangnya mau ngapain ya? Wah, Nomor 1. kita gambar ya. Nih.
gambar. Nah, nggak kerasa ya. Udah selesai nih games kita. Kerasa banget kalian pinter-pinter tahu. Pinter semua. Kak film ya. Iya, pinter-pinter nih. Luar biasa, keren Abi. Ini sangat menyenangkan. Terima kasih Kak Helm. Iya, sama-sama. Nah, itu tadi persembahan kasih dengan permainan game yang luar biasa menyenangkan. Isinya semua tentang bertobat ya, banyak berdoa. Terus apa tadi? Berbuat baik, menolong orang tadi ya yang di game yang kedua. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi dulu nih. Doa. Hati kita mau minta kita mau bersama Tuhan untuk membantu kita supaya bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Akan dipimpin oleh Kakak atau Kak Bita. Kayak gitu. Terus gitu. Terus. Oke, teman-teman, sekarang kita mau berdoa lagi ya. Sudah siap semua ya, sikapnya yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak yang baik. Terima Terima kasih atas pelajaran hari ini. pelajaran hari ini. Ajari kami anak-anakmu untuk semakin bisa bertobat dan semakin menjadi anak yang baik yang Engkau kasihi, yang bisa menjadi contoh kami bagi sekolah dan teman-teman di lingkungan kami. Semoga masa pola Paskah ini menjadikan kami semakin rendah hati, tidak sombong, tolong teman-teman suka menolong teman yang membutuhkan. Amin. Mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus akhiri doa kami. Dalam Roh Dan Kudus. Amin. Amin. Biasa. Kita sudah bantu kita dalam doa. Nanti di pertemuan sekolah minggu kita sekaligus pertemuan APP yang pertama ini akan bersama sekali. Mau dan dulu nih minggu lalu kan kita setelah kita membuat kotak APP ya. Adik-adik masih ingat? Masih, Suster. Kita sudah membuat kotak APP sebagai salah satu bentuk kepedulian kita berbela rasa pada orang-orang yang berkekurangan
Nih, kita diingatkan untuk mengisi kotak APP itu dengan uang jajan kita. Kalau misalnya Mama kasih uang 2.000, kita jajannya 1.000 saja. Supaya 1.000-nya kita masukin di dalam kotak APP. Bisa adik-adik? Bisa, Suster. Nah, Suster mau mengumumkan dulu nih yang menghias kotak yang paling seru gitu ya. Siapa aja ya nih ya. Nanti nama-nama yang Suster bacakan, tulis alamat rumahnya di chat nih ya. Supaya akan dikasih apa ya sama kakak-kakak. Oke, yang pertama ini kan kotaknya dibuat sampai selesai, terus dihiasin, terus ada tulisan ayat emasnya juga di kotak. Nah, ini yang terpilih ada 3 orang. Yang pertama adalah Veronica. Wah. Yang kedua adalah Cheryl. Yeay, Cheryl. Masuk nggak ya? Kayaknya nggak ikut Cheryl minggu ini. Nggak ikut Cheryl. Yang ketiga adalah Vincentius. Tulis alamat rumahnya ya di chat ini. Adik-adik, masih ingat ya? Tuhan bilang hari ini untuk kita semua, Tuhan pesan hari ini untuk kita semua adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang kemarin masih suka bangunnya telat-telat itu, besok pagi bangunnya lebih cepat ya. Yang suka nggak mau makan sayur, bertobat harus makan sayur gitu ya. Yang suka jahil-jahil, suka ngolok-ngolok adik, harus juga bertobat. Terus memperhatikan orang lain, peduli seperti tadi ceritanya Santo Fransiskus. Sayang sama semua orang. Sayang sama hewan juga. Di rumah adik-adik punya ya binatang piaraan ya? Ada enggak yang punya anjing, kucing di rumah? Ada ya? Itu disayang juga. Oke adik-adik, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Kita akan mengakhirinya dengan ada doa lagi Kak Bita? Doa penutup atau lagu penutup nih? Ya, boleh. Bisa dikirim. Kabita nggak ada. Oke, baik. Kita akan menutup kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini dengan doa penutup. Anda siap doa lagi? Kita berdoa bersama. Habis doa nanti siapin lagunya. Astaga. Ternyata udah jam 10. Kita udah mau selesai sekolah minggunya. Sekarang kita berdoa dulu ya sebelum kita akhiri sekolah minggu kali ini.
Kita mau doa sama-sama. Oke? Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat-Mu pada kami. kami bersyukur atas berkat-Mu pada kami. Terima kasih atas kesempatan bertobat Terima kasih atas kesempatan bertobat yang telah Kau anugerahkan yang telah anugerahkan di masa Prapaskah ini. di masa Prapaskah ini. Bisa menunjukkan pertobatan. Semoga kami Semoga anak-anak-Mu Rajin berdoa, puasa, dan bisa pandai mewujudkan serta pertobatan berbuat baik dan demi pertobatan dengan semakin rajin berdoa, Rajin. puasa dan pantang, dan pantang serta selalu berbuat baik. selalu berbuat baik Demi Kristus Tuhan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan nama Putra dan Dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Bita, terima kasih Kakak Chandra, terima kasih adik-adik semua. Minggu kita sekaligus pendalaman APP minggu pertama sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di jam yang sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Sampai minggu depan. Dadah, suster. Kita siap-siap ke gereja. Oke, sampai jumpa ya Dennis, Stefan.